Lukas 2 ayat 25 sampai 28 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia adalah seorang yang benar dan saleh dan yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Oke, shalom saudaraku, penyambung seri tentang Little Candle. Hari ini saya masuk ke seri yang ke-6 gitu ya. Dan salah satu peristiwa tadi dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu itu Yesus dibawa ke bait Allah sesuai dengan aturan hukum Taurat. Jadi setelah seorang yang sudah melahirkan anak lelaki, kemudian sesuai dengan aturan hukum Taurat dia harus dibawa ke bait Allah. Setelah beberapa lama Anda bisa lihat lebih detail aturan itu pada kitab Imamat. Saya tidak akan menjelaskan itu lebih banyak. Gitu ya. Tetapi satu peristiwa yang terjadi di sini adalah pada waktu Yesus dibawa, dia bertemu dengan seorang yang saleh dikatakan, dan dia bernama Simeon. Dan kalau Anda lihat lanjutannya dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa dia bertemu juga dengan seorang nabi perempuan atau nabiah yang bernama Hana. Mungkin kita akan lihat sedikit ayatnya dalam Lukas 2 tadi, di bawahnya ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Gitu ya, ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah ia kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam berdoa dan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Gitu ya. Pada video ini saya membahas mengenai satu bagian, yaitu personal encounter, satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita tahu pada peristiwa Natal setidaknya ada 3 kelompok orang yang berjumpa dengan Yesus. Gitu ya, walaupun cerita yang tadi Simeon dan Hana itu bisa dibilang satu bagian yang sedikit agak lewat dari peristiwa Natal, karena itu terjadi setelah Yesus beberapa hari kemudian. Gitu ya, tetapi ini masih dalam rangkaian kisah Natal. Gitu ya. 3 kelompok tadi menjadi sesuatu hal yang unik yang kalau kita sorot dalam firman Tuhan. Kelompok yang pertama itu adalah orang Majus dari timur. Gitu ya. Dari timur ini kalau Anda lihat dari peta itu kurang lebih di kawasan Babilonia atau kemudian di kawasan dengan Media Persia. Gitu ya. Dan kita tahu mereka orang-orang ini di kawasan Media Persia atau Babilonia mereka sangat berkembang dalam ilmu pengetahuan. Kita tahu pada zaman Daniel dan kawan-kawannya mereka orang-orang pandai, orang-orang terpilih. Jadi mereka menguasai ilmu pengetahuan, dan dalam firman Tuhan dikatakan mereka sudah melihat bintangnya di timur, dan bintang itu menuntun mereka sampai ke ke Bethlehem. Itu kelompok orang yang pertama, itu yang biasanya kita sudah sangat kenal. Gitu ya. Saya juga pernah membahas khusus video sendiri tentang orang Majus ini. Gitu ya. Kelompok orang yang kedua adalah gembala di padang yang sering kita bahas, dan saya juga pernah membahas hal ini gitu ya. Bagaimana pada waktu itu gembala di padang ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri, hari ini telah hadir bagimu juru selamat di kota Daud, dan mereka bergegas untuk berangkat ke sana. Dan kelompok yang ketiga yang tadi kita lihat yaitu Simeon dan Hana. Ini menjadi sesuatu hal yang unik karena 2 orang ini menjadi sesuatu yang berbeda karena mereka tidak datang ke Bethlehem. Dan mereka tidak datang ke kandang domba, tetapi mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sendiri, gitu ya. Kita akan lihat sedikit saudaraku mengenai tokoh-tokoh tadi. Yang pertama orang Majus. Mungkin saya akan sorot satu bagian aja bagaimana dikatakan bahwa mereka dituntun oleh bintang, gitu ya. Dalam Matius 2 ayat 9 dikatakan setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi kalau kita lihat kita lihat gambar bagaimana bintang itu sudah ada di atas kandang domba. Sebenarnya dalam cerita itu sebenarnya bintang itu mereka lihat di timur. Mereka sebagai orang-orang yang berada di timur sudah melihat bintang, dan pada saat mereka berangkat bintang itu mendahului mereka, dan akhirnya bintang itu berhenti tepat di atas kandang domba. Dan membuat orang Majus itu akhirnya bertemu dengan bayi Yesus. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang kita tahu ceritanya. Dan itu gambaran bagaimana mereka dituntun oleh bintang untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Gitu ya. Kelompok yang kedua yang tadi saya bilang gembala domba ini, mereka mendapat pemberitahuan khusus dari malaikat yang tidak dialami oleh orang Majus tadi, gitu ya. Dalam Lukas 2 ayat 15 dikatakan setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Gitu ya. Jadi kelompok yang kedua ini malaikat Tuhan secara khusus memberitahu kepada mereka telah lahir bagimu juru selamat. Gitu ya. Dan mereka akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di sana. Gitu ya. Dan kelompok ketiga yang saya akan sama-sama sorot digambarkan di sana adalah
yang namanya Simeon dan Hana. Dikatakan Simeon itu seorang yang saleh, dia menantikan penghiburan Roh Kudus, dan firman Tuhan udah berkata bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Anda bisa lihat lebih lengkap ceritanya dalam Lukas yang tadi kita ambil yaitu Lukas pasal 2. Gitu ya. Dan kemudian ada nabiah perempuan yaitu Hana yang sudah tua dan berumur dikatakan 84 tahun. Dan siang malam dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan dia berdoa dan berpuasa. Dan yang menarik pada cerita ini dua tokoh yang terakhir, itu mereka tidak ke kandang domba, tetapi pada waktu itu bersamaan dengan momen di mana Yesus dibawa ke bait Allah untuk melakukan suatu ritual, untuk melakukan satu aturan dalam hukum Taurat. Yang tadi saya sudah bilang, Anda bisa lihat lebih banyak lagi di Imamat tentang hal itu. Gitu ya. Dan akhirnya berjumpalah Simeon dengan Hana dengan bayi Yesus pada waktu itu. Gitu ya. Dan tiga hal ini menjadi sesuatu hal yang unik tentang satu gambaran, satu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Gitu ya. Ada kelompok orang yaitu orang Majus yang dituntun oleh bintang dan akhirnya dia sampai berjumpa dengan Yesus. Ada gembala yang diberitakan oleh malaikat dan kemudian dia sampai ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yesus. Tapi ada Simeon dan Hana yang sama sekali tidak kemana-mana. Bahkan siang malam dia berdoa dan berpuasa di bait Allah dan Yesus hadir menghampiri dia karena waktu itu dibawa oleh orang tuanya melaksanakan kewajiban hukum Taurat dan terjadi juga perjumpaan pribadi dengan Yesus. Gitu ya. Pada Little Candle yang ketiga saya akan membahas mengenai perjumpaan pribadi, mengenai personal encounter. Bahwa Natal sebenarnya bukan bicara soal masalah hadiah Natal, Natal bukan bicara soal pohon Natal yang indah, Natal juga bukan bicara soal Sinterklas. Gitu ya. Bahkan Natal sama sekali bukan bicara soal pesta-pesta yang diperingati oleh banyak orang. Bahkan berapa lama ini saya melihat ada pohon Natal yang disusun dari botol-botol bir. Gitu ya. Dalam firman Tuhan Natal sama sekali bukan itu, tapi Natal bicara soal perjumpaan pribadi seseorang dengan Tuhan. Seperti digambarkan di sana orang Majus yang dari timur berjumpa dengan Yesus karena ditutur bintang. Seperti digambarkan dalam firman Tuhan gembala yang berjumpa dengan Yesus karena malaikat memberitahu. Dan juga seperti gambaran Simeon dengan Hana yang berjumpa dengan Yesus karena dia berdoa siang malam dan berpuasa dan menantikan kelepasan bagi Israel, dan Yesus datang ke sana melakukan kewajiban hukum Taurat dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Gitu ya. Ini inti dari Natal sebenarnya. Natal bicara soal bagaimana kita secara pribadi berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Inti dari Natal adalah bagaimana seorang mengalami personal encounter dengan Tuhan. Bentuknya mungkin bisa berbeda. Ada seorang yang dituntun dengan ilmu pengetahuan. Ada seorang yang dituntun pada saat dia menyelidiki sesuatu dan dia menemukan Tuhan di sana. Ada juga seorang yang melakukan tugas keseharian dengan sepenuh lugu, tetapi malaikat Tuhan memberitahukan dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi juga ada kelompok orang yang digambarkan di sini, Simeon dengan Hana, yang mereka berdoa, berpuasa, dan mencari kelepasan bagi Israel. Bahkan Simeon digambarkan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan pada saat dia berdoa, berpuasa, datanglah Yesus dibawa oleh orang tuanya ke sana. Dan kalau kita lihat baca ayatnya lebih detail, saudaraku, waktu Simeon dengan Hana mengucapkan segala sesuatu tentang pribadi Yesus, Maria dan Yusuf sama sekali heran. Bagaimana mungkin Simeon dan Hana yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus, pada waktu itu mengenal persis siapa bayi yang di hadapannya, yaitu Yesus sendiri yang akan memberikan kelepasan bagi bangsa Israel. Gitu ya. Nah, video ini saya ingin sama-sama menyorot bahwa itu adalah sesuatu hal yang penting dalam bicara soal Natal. Dan itu juga bicara soal kekristenan. Inti kekristenan sebenarnya personal encounter, bagaimana Anda dan saya bertemu dengan Tuhan. Gitu ya. Beberapa hal yang ingin saya perhatikan di sini adalah yang pertama bahwa semuanya ini bisa masing-masing unik. Tiap orang bisa punya cara yang berbeda. Gitu ya. Ada seorang yang tadi saya sudah bilang dituntun oleh bintang, ada yang seorang diberitakan oleh malaikat, ada seorang yang memang datang di bait Allah dan berdoa berpuasa dan Yesus menghampiri dia. Gitu ya. Kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang luar biasa, itu semua dimulai dari personal encounter, bagaimana mereka berjumpa dengan Allah. Saya ambil contoh misalnya Paulus. Gitu ya. Banyak orang mempertanyakan bagaimana mungkin Paulus tiba-tiba menjadi satu pribadi yang berubah, yang bisa menyampaikan firman Tuhan dan menyatakan rahasia Injil dengan sangat luar biasa. Kapan Paulus itu semua belajar? Padahal sebelumnya Paulus diajar secara adat orang Farisi. Gitu ya. Dan Anda dan saya pasti sangat tahu ceritanya pada saat Paulus di jalan dan kemudian cahaya nampak dan Yesus menyatakan dirinya, itu adalah personal encounter yang dialami oleh Paulus. Dan itu membuat dia berubah. Dia bukan semata-mata disebut dari Paulus menjadi Saulus, dari Saulus menjadi Paulus. Bukan tidak sama sekali tidak ada perubahan nama. Tetapi yang terjadi adalah terjadi perubahan pola pikir Paulus yang sama sekali berubah karena dia mengalami personal encounter tadi. Gitu ya. Kalau Anda lihat cerita misalnya Daniel. Daniel bukan dengan santai saja dia menghadapi gua singa, tetapi pada saat dia 3 hari sekali dia menghadap Yerusalem dan berdoa secara pribadi, itu personal encounter dia dengan Tuhan. Dan itu membuat dia sanggup melewati segala sesuatunya. Dan banyak tokoh dalam firman Tuhan yang berawal dari personal encounter.
gitu ya. Musa yang pada waktu itu melakukan sesuatu, bagaimana dia melerai dua orang yang berkelahi dan kemudian melarikan diri karena dia orang tahu apa yang dia lakukan. Itu ya, menjadi satu pribadi yang kembali ke Mesir dengan penuh gagah berani, menjadi satu pribadi yang kembali ke Mesir dengan sama sekali tidak takut. Kenapa? Karena waktu itu Musa mengalami personal encounter. Pada saat dia mengembalakan domba, dia melihat semak yang menyala tetapi tidak terbakar, dan itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Musa berubah dari seorang yang lari kabur karena dia ketahuan melakukan sesuatu, dan dia kembali sebagai satu orang yang sangat berbeda. Itu ya, itu dimulai karena Musa mengalami personal encounter dengan Tuhan. Gitu ya. Dan banyak cerita lain dalam firman Tuhan yang luar biasa yang dimulai dari personal encounter. Dan saya udah bilang tadi, Natal bukan bicara soal hadiah. Natal bukan bicara soal pohon Natal yang indah. Natal bukan bicara soal pesta pora, apalagi center class. Tapi Natal bicara soal Anda dan saya menemukan Tuhan. Anda dan saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam personal encounter. Caranya mungkin bisa sangat berbeda, seperti orang Majus yang dipimpin oleh bintang karena mereka menyelidiki perbintangan. Seperti para gembala di padang yang pada waktu itu malaikat Tuhan menyatakan dirinya. Dan seperti juga Simeon dan Hana yang tidak kemana-mana tetapi dia berdoa siang malam menantikan pembebasan bagi Israel. Dan Yesus hadir di sana. Gitu ya. Inti dari tiga tokoh ini, tiga kelompok ini adalah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gitu ya. Dan saya udah bilang tadi itu adalah inti dari kalau kita bicara soal Natal. Gitu ya. Dan sekarang kalau kita bicara soal cara yang unik buat masing-masing, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka masing-masing tujuan utamanya adalah ingin berjumpa dengan Yesus. Tujuan utamanya adalah mereka haus dan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Gitu ya. Nanti di bagian lain saya akan bahas mengenai kebohongan Raja Herodes. Gitu. Raja Herodes tidak mengalami personal encounter. Karena apa? Karena dia tidak ingin berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dia hanya ingin berusaha untuk membunuh Yesus. Gitu ya. Jadi personal encounter itu dimulai dari rasa keinginan, rasa kerinduan dalam hati Anda dan saya untuk berjumpa dengan Yesus. Apabila kita punya kerinduan untuk berjumpa dan kehausan untuk berjumpa dengan pribadi Allah, maka Allah menyatakan dirinya dan terjadilah yang namanya personal encounter di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jelas, Saudaraku? Satu ayat yang terakhir kalau lihat dalam firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Gitu ya. Ini prinsip dalam firman Tuhan. Kalau kita datang mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat pada kita. Gitu ya. Mudah-mudahan dari Little Candle yang ke-6 ini mengingatkan Anda dan saya bahwa Natal bicara soal bagaimana Anda dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Caranya bisa macam-macam, saudaraku. Bisa melalui ilmu pengetahuan. Ada yang sedang menyelidiki ilmu pengetahuan, temukan Tuhan pada saat Anda belajar. Gitu ya. Anda yang ada di bait Allah, mari berdoa datang menyembah Tuhan dan temukan Dia secara pribadi. Anda yang sedang melakukan kerjaan sehari-hari seperti para gembala, nantikan Tuhan dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam apapun juga Allah rindu menghampiri Anda dan saya. Karena itulah Natal ada buat kita semua. Telah lahir bagi kita dan saya, bagi Anda dan saya, juru selamat di kota Daud, dan itu diberikan buat kita semua. Gitu ya. Allah rindu mengalami perjumpaan dengan Anda dan saya, dan tergantung bagaimana kita. Dan Natal bicara soal bagaimana Anda dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan pribadi itu akan mengubah segala sesuatunya. Dan itulah inti dari Natal. Jelas, Saudaraku? Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Mari cari Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi Ia dekat, kata firman Tuhan. Jelas, Saudaraku? Makasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi dalam Little Candle berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.